Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Salam jumpa kembali di waktu pelajaran BK untuk pertemuan hari ini. Perlu saya sampaikan anak-anak, dalam pertemuan ini kita bahas sesuai dengan hasil AKPD yang telah kalian jawab sebelum ini, di mana persentase tertinggi di situ kecerdasan, membahas tentang kecerdasan IQ, EQ, IQ, CQ, dan SQ dalam belajar. Perlu diketahui untuk membahas satu persatu, di situ perlu waktu yang cukup lumayan panjang. Maka untuk pertemuan kali ini mungkin hanya kita bahas sampai dengan IQ saja. Dan untuk selanjutnya nanti kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Kita bahas tentang pertama IQ. Sementara ini mungkin yang sering kita dengar di telinga kita atau yang kita ketahui itu mungkin IQ, itu sering kita dengar seperti itu. Bahkan menurut pandangan secara umum bahwa orang yang IQ-nya tinggi mesti nanti bisa sukses dalam hidupnya. Tapi ternyata di sini yang pertama kali membahas tentang IQ, di situ pakar yang namanya Alfred Binet tahun 1964 yang mempercayai bahwa kecerdasan itu tunggal, dapat diukur dengan angka. Sehingga orang yang mempunyai IQ tinggi berarti itu orang yang cerdas dan bisa mengantarkan kesuksesan kasarannya. Ya memang betul seperti itu, tapi di dalam perjalanan waktu, di situ tahun 1993, pakar yang namanya Martin Foley istilahnya mendukung apa sih yang dimaksud dengan IQ itu atau yang disebut dengan intelijensi. Di situ diartikan keseluruhan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif. Itu menurut pakar Martin Foley. Terus dengan berjalannya waktu ada perkembangan paradigma baru. Tahun 1994 yang namanya Gardner di situ menemukan bahwa IQ yang ada pada diri seseorang atau individu itu tidak tunggal sifatnya, tapi ditemukanlah yang namanya kecerdasan majemuk, yang mana di dalam diri seseorang itu tersimpan 8 kecerdasan yang siap untuk berkembang. Apa sih yang dimaksud di 8 itu? Bisa kita lihat. Pertama adalah kecerdasan linguistik atau disebut dengan word smart atau cerdas berbahasa. Di sini orang yang cerdas berbahasa biasanya ya
orang yang ngomongnya banyak, tapi ya bukan berarti ngomong yang tidak bermanfaat, tapi yang bisa mengutarakan isi hatinya kepada orang lain dan bisa diterima. Itu kecerdasan linguistik. Terus yang kedua, kecerdasan matematik atau logis, atau disebut dengan number smarts, di mana cerdas angka. Nah, di sini memang orang kalau cerdas angka atau matematik biasanya orang yang cenderung untuk misalnya studi ya milih jurusan eksak. Terus yang ketiga, kecerdasan spasial atau cerdas gambar. Apa yang dimaksud cerdas gambar? Di situ ya mungkin dia punya keahlian atau bakat gambar apa yang dinorehkan dalam coretan itu dia langsung bisa, misalnya ingin gambar ya langsung bisa jadi gitu maksudnya. Lain kalau kita tidak punya kecerdasan spasial gitu. Bisa gambar ya perlu waktu yang lama. Yang keempat, kecerdasan kinestetik atau jasmani. Di situ atau disebut dengan body smart, cerdas tubuh. Itu biasanya dimiliki seorang penari atau mungkin di situ yang olahraga itu ya termasuk di dalam kinestetik, gerak tubuh cerdas gitu. Terus yang kelima, kecerdasan musikal, cerdas musik atau nada atau suara. Di situ kalau orang yang berbakat punya kecerdasan musikal, berarti ya dia bisa dikembangkan mungkin jadi seniman, baik itu pokok nyanyi atau gimana, pokok yang berkaitan dengan musik. Terus yang keenam, kecerdasan interpersonal. Di situ yang nama interpersonal, di situ interpersonal itu kata interaksi gitu ya. Berarti cerdas bergaul. Di mana dia berada, insya Allah dia rasanya nyaman, dan orang yang ada di sekelilingnya dia tidak merasa istilahnya tertekan atau dirugikan. Bahkan tidak adanya yang orang mempunyai kecerdasan interpersonal itu dicari temannya, biasanya disukai temannya, nyaman gitu. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau self-made, cerdas diri. Di situ dimiliki oleh orang-orang yang pandai menempatkan dirinya atau menilai dirinya. Misalnya dia karakternya gimana dia tahu. Jadi kalau memang dia mau interaksi itu nanti gimana, dia akan bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam dirinya itu. Terus yang kedelapan, kecerdasan naturalis atau cerdas alam. Orang yang mempunyai kecerdasan naturalis itu biasanya dengan melihat sekelilingnya dia akan bisa mengambil hikmahnya atau mengambil manfaatnya yang ada di sekelilingnya. Itu kecerdasan naturalis yang disampaikan atau menurut penelitian yang disampaikan oleh Gardner yang pada waktu itu tahun 1994 diteliti setelah dilakukan pakar yang pertama 1964 sampai dengan 1993 yang dikatakan bahwa kesuksesan seseorang tergantung yang sifatnya tunggal tadi, IQ saja.
Padahal di sini dengan berkembangnya waktu dipengaruhi oleh beberapa hal. Terus berikutnya di sini membahas tentang IQ. Ini masalah IQ, sekarang EQ. EQ itu apa? EQ kecerdasan emosional, yang artinya itu kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri, perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik dan dalam berhubungan dengan orang lain. Jelaslah IQ sangat besar peranannya untuk memilih segala kesuksesan, termasuk sukses di bangku sekolah. Kalau sebelum tahun 1994, di situ terbukti bahwa kesuksesan seseorang tidak hanya tergantung dari mereka yang mempunyai IQ tinggi, tapi bahkan menurut penelitian 20% kesuksesan seseorang itu ditentukan oleh IQ, sedangkan 80% itu kesuksesan ditentukan oleh EQ seseorang. Nah, di dalam EQ di situ oleh Daniel Goleman mengembangkan menjadi atau mengelompokkan menjadi 5 kategori. 5 kategori itu apa saja poin-poinnya? Pertama, di situ kesadaran diri. Apa sih kesadaran diri? Di situ kesadaran emosi diri, menilai pribadi, dan tentang percaya diri, kesadaran diri. Terus yang kedua, pengaturan diri. Pengaturan diri itu yang dimaksud di sini adalah pengendalian diri, sikap dapat dipercaya, waspada, adaptif, dan inovatif. Itu yang ada dalam karakter individu yang bisa mengatur diri. Jadi, sifat bisa mengendalikan diri, sikap dapat dipercaya, waspada, adaptif, inovatif. Di situ seperti itu. Terus motivasi. Motivasi itu dorongan berprestasi. Jadi karakter orang yang punya motivasi tinggi berarti dia mampu atau suka dorongan berprestasi itu tinggi, dia selalu berpacu ingin mendapatkan yang terbaik itu. Komitmen dan punya inisiatif yang tinggi dan optimis itu orang yang punya kategori motivasi. Terus yang berikutnya empati. Empati itu memahami orang lain, pelayanan, membantu pengembangan orang lain. Terus di situ keterampilan sosial. Keterampilan sosial pengaruh presentasi, keterampilan berkomunikasi, kepemimpinan, katalisator, dan perubahannya, manajemen konflik, itu keterampilan sosial. Contoh-contoh keterampilan sosial. Yang ketiga, kita bahas Advanced Quotient atau AQ. Apa yang dimaksud dengan AQ? Di situ adalah kemampuan atau kecerdasan. Nah,
Kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini. Yang terakhir kita bahas adversity quotient atau biasanya disingkat AQ. Apa sih itu? Di situ adversity quotient adalah kemampuan atau kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan dan mampu mengatasi tantangan hidup. Berdasarkan pakar yang namanya Paul G. Stolz, adalah penemu teori IQ ini. Berdasarkan penelitian, tingkatan IQ pada masyarakat manusia atau pada masyarakat yang ada di sekitar kita, di situ ada 3 tingkatan. Pertama, tingkat quittance, orang-orang yang berhenti. Terus yang kedua, tingkat campers atau kata dasarnya camps, orang yang berkemah. Yang ketiga, di situ tingkatnya climbers, orang yang mendaki, jadi orang yang naik. Nah, ini nanti kita bahas apa sih yang dimaksud dengan tingkat quittance. Di situ orang-orang yang berhenti. Di situ orang yang paling rendah IQ-nya, karena ketika dia menghadapi kesulitan hidup, mereka berhenti, tidak langsung berjuang. Terus maksudnya dia menyerah. Terus bahkan dia memilih keluar dari kelompoknya itu. Dia berhenti, tidak mau langsung berjuang atau mundur, menghindari dari hak dan kewajiban di dalam hidup itu. Dia intinya orang yang tidak mau soro, dia tidak mau istilahnya menghadapi kesulitan itu. Terus yang contohnya orang yang seperti itu, seseorang individu yang mempunyai IQ yang tingkat paling rendah itu, biasanya karakternya itu orangnya suka mengeluh. Ketika ditimpa kondisi yang buruk, dia tidak mau mencari jalan alternatif untuk mengatasinya. Dia mengundurkan diri. Terus yang kedua, yang tingkat campers itu, yang berkemah, di situ tingkatannya sedang. Di sini orang yang mempunyai karakter IQ sedang itu, pertama dia berjuang menyelesaikan tantangan hidup. Terus di tengah-tengah mereka berhenti, mereka jenuh. Karena mereka jenuh, bosan, dia merasa cukup dan mengakhiri di tempat yang dia merasa nyaman. Dia tidak mau berjuang lagi. Di situ dia mengira bahwa orang yang sukses itu hanya dinilai dengan istilahnya materi atau fisik. Atau mungkin ada siswa yang mengatakan, wes lah aku yang penting lulus dari SMK aja, nggak apa-apa, yang penting lulus. Bijine gimana, kita tidak memperhatikan seperti itu. Itu tingkat IQ-nya berarti sedang. Padahal kalau orang yang tingkat yang ketiga itu dia tidak cukup lulus, tapi lulus dengan memuaskan karena dia ingin mencapai tingkatan yang lebih di atasnya lagi, mungkin ingin kuliah, ingin istilahnya studi yang lebih tinggi lagi. Di situ
dia mesti punya IQ yang nomor 3, dia bersaing. Tidak hanya cukup lulus, tapi lulus dengan predikat yang baik. Terus yang ketiga, klimbers. Orang yang mendaki itu tadi terus berusaha untuk mencari, atau istilahnya selalu mencari hakikat hidup itu apa. Jadi yang dimaksud klimbers, orang yang seumur hidupnya mencurahkan diri kepada pendakian hidup. Mereka paham dan sadar bahwa sukses itu bukan hanya dilihat dari dimensi fisik material, tapi dia memandang orang sukses itu dilihat dari dimensi fisik, moral, sosial, spiritual. Di situ semua harus dicapai sehingga terbentuklah rasa nyaman pada dirinya. Nah, dia selalu atau dapat dikatakan kita harus punya jiwa itu, karakter pelajar Pancasila. Kita tanamkan bahwa kita belajar sepanjang hayat. Maka kita berusahalah untuk mempunyai IQ atau A atau CT Witten atau IQ itu tingkatan yang nomor 3. Nah, itu nanti bagaimana caranya? Itu nanti kalau kita sudah selesai membahas yang 4 dan 5. Nanti IQ kan ada 5 di sini. Untuk pertemuan kali ini, maaf, kita bahas sampai dengan tingkatan atau jenis yang ketiga ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas, nanti bisa istilahnya diperbaiki dengan sambil berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.